Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan kesehatan, rezeki yang barokah, tentunya kebahagiaan. Teman-teman, di kanal-kanal YouTube saya masih banyak melihat tentang yang membicarakan tentang Agni, yaitu Mas Akbar Salam dan Niken Salindri. Ya, bermacam-macam mengulik tentang cintanya dan lain sebagainya. Teman-teman, baru saya memahami ya, berarti bahwa sejak kecil Mas Akbar dan Mbak Niken ini kan ya teman sepermainan, tapi dalam satu pagelaran, sehingga akhirnya tumbuh cinta, bersemi cintanya ya. Kemudian dari Agni yang selalu mengikuti, mengharapkan, mendoakan, mendukung agar cinta berdua itu menjadi kenyataan. Cinta berdua menjadi kenyataan karena sangatlah indah kisah cinta mereka. Dengan menelusuri dari awal kisah percintaan Mas Akbar dan Mbak Niken, saya semakin memahami. Dan ya, tidak salah kalau memang Agni berlaku seperti itu, semua mengharapkan. Oke, yang jelas Mas Akbar dan Mbak Niken, moga-moga cintamu gemati selawase seperti yang diharapkan ya. Wis, kata-kata yang paling bagus adalah gemati selawase. Kemudian teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, jangan lupa bahwa tanggal 27 besok ya, lusa, itu Mas Akbar pecah kongsi dengan Mbak Niken. Mas Akbar pentas sendiri, kemudian Mbak Niken ya juga pentas sendiri. Kemudian jangan lupa di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ya, ini adalah pentas eksklusif yang sangat dinanti-nanti oleh para penggemar. Teman-teman, mudah-mudahan kalau ada kabar Mas Akbar dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat, karena tugas-tugas Anda dinanti, fan-fan Anda menanti perform Anda, baik sendiri maupun dengan Mbak Niken Salindri. Tentunya fan-fan Anda selain mengharapkan pentas Anda menghibur, juga kisah cinta Anda itu menjadi gemati selawase. Misalnya, apa kisah Romi dan Yuli antara Rano Karno di kala masa kecil dengan Yesi Gusman ya. Ini kisah cinta yang sangat bagus sekali, jadi bagi generasi tahun 80-an ini sangat paham. Kemudian kalau tingkat internasional, yaitu kisah cinta Romeo dan Juliet ya. Kisah cinta Romeo dan Juliet. Semua kisah cinta para pesohor itu pasti punya tantangannya. Pasti punya tantangan. Tidak ada yang tidak ada tantangannya, cuman besar kecilnya tantangan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian kalau dalam pewayangan apa seperti Rama dan Sinta ya, seperti Rama dan Sinta ini juga punya perjalanan yang luar biasa. Sinta dicuri Rahwana, akhirnya sampai perang besar berdarah-darah untuk merebut cinta. Itulah bapak cinta seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau cinta yang diidolakan itu dalam cerita pewayangan adalah antara Komojoyo dan Dewi Ratih, gambarnya seperti ini. Ini lambang cinta dalam pewayangan teman-teman. Jadi cinta yang indah, cinta yang gemati selawase itu seperti Komojoyo dan Dewi Ratih. Kemudian teman-teman, sebenarnya cintanya Mas Akbar dan Mbak Niken itu seperti ini. Iya, Salindri dan Kangko. Jadi Salindri itu Dewi Drupadi, Kangko itu adalah Prabu Puntadewa, Raja Pandawa, Raja Amarta. Kemudian Niken Salindri adalah sebagai permaisurinya. Kenapa dikatakan Salindri? Itu dalam cerita Wirataparwa dulu dikala Pandawa masih dalam hukuman, Niken Salindri menyamar menjadi Drupadi menyamar menjadi Salindri dan Puntadewa menyamar menjadi Kangko. Atau seperti ini, seperti Arjuna dan Sumbadra, Woro Sumbadra ya. Kalau ini rintangannya banyak karena Arjuna istrinya banyak ya. Selain Woro Sumbadra juga Dewi Srikandi
kemudian juga Dewi Dersonolo, ibu daripada Wisanggeni. Demikian teman-teman yang saya sampaikan, satu bahwa tampilnya Mas Akbar tanggal 30 April itu sangat dinanti. Kemudian harapan daripada fan untuk kisah cinta Akbar Salam menjadi kenyataan. Gemati Selawase, saya berikan contoh-contoh kisah cinta yang sangat terkenal baik dalam kisah cinta manusia yaitu Romeo and Juliet, kemudian kisah cinta dalam pewayangan digambarkan seperti tadi. Tentunya semua penuh rintangan, jadi bahwa cinta itu harus diperjuangkan. Betul seperti kata banyak fan yang memberikan komentar bahwa cinta itu harus diperjuangkan. Apalagi cintanya para pesohor, orang terkenal, itu rintangannya lebih kuat daripada cinta orang-orang biasa. Karena cinta orang biasa itu tidak tersorot oleh publik ya. Kalau pesohor akhirnya tersorot oleh publik. Kemudian teman-teman, bahwa cinta Mas Akbar dan Mbak Niken itu menurut pendapat saya, dan saya mempelajari komentar-komentar daripada para fan yang lebih dulu mengamati, mengikuti, bahwa cinta itu tidak mudah dilupakan. Karena cinta itu cinta yang berawal dari masa sepermainan yang kebetulan dalam satu pentas masa kecil tumbuh bersemi. Misalnya sekarang ya sedang lagi lagi pecah kongsi, tetapi sulit untuk melupakan. Jadi teman-teman kita yang sudah mengalami bercinta, jadi pertemanan masa kecil itu adalah pertemanan yang sangat indah, tidak mudah dilupakan, apalagi cinta yang dimulai masa kecil, sehingga itu tidak akan mudah begitu saja melupakan. Alasannya kenapa masih saling cinta, Mas Akbar juga belum memproklamirkan siapa penggantinya. Kemudian Mbak Niken walaupun ada 1-2 yang sempat dipublikasikan, menurut saya itu hanya sebagai kompensasi, aku ya juga bisa punya pacar, tetapi pada gilirannya tidak begitu nampak ya di permukaan, tidak diproklamirkan. Ini sebenarnya satu tanda bahwa pecah kongsi tetapi masih belum bisa melupakan. Ini menurut pengamatan saya dan menurut pendapat-pendapat dari para netizen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.